Menyerahkan mekanisme pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU kepada Ahwa, menutup celah politik uang dan menjaga marwah organisasi. Gagasan untuk menyerahkan pemilihan Rais Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU sepenuhnya kepada Ahlul Halli wal Aqdi Ahwa merupakan upaya radikal namun logis untuk memutus mata rantai politik uang dalam suksesi kepemimpinan organisasi. Secara konstitusional, mekanisme Ahwa sendiri sebenarnya telah diadopsi dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ADART NU, khususnya untuk pemilihan Rais Am, guna memastikan figur yang terpilih adalah sosok yang memiliki otoritas moral, keilmuan, dan integritas tinggi al-alim, al-waro, dan al-ashad. Jika mekanisme ini diperluas atau diperketat untuk menghindari praktik transaksional, beberapa argumentasi ilmiah dan sosiologis berikut menjadi krusial untuk dipahami. Pertama, redefinisi otoritas dalam sistem Ahwa. Dalam kitab-kitab klasik fikih siyasah, konsep Ahlul Halli wal Aqdi merujuk pada kelompok yang memiliki kapasitas untuk melepaskan hali dan mengikat aqdi, sebuah kebijakan atau kepemimpinan. Jika pemilihan Rais Am dilakukan melalui musyawarah tertutup oleh para ulama yang telah teruji rekam jejaknya, maka posisi politik organisasi akan lebih terjaga dari pengaruh eksternal atau kepentingan pragmatis pemodal. Pengalaman empiris dalam Muktamar ke-33 di Jombang, 2015 Masehi, 1436 Hijriah, menunjukkan bahwa Ahwa dipilih untuk menyeleksi Rais Am guna meredam rivalitas yang cenderung koruptif di tingkat grassroots. Kedua, mitigasi politik uang melalui sentralisasi legitimasi. Praktik politik uang dalam pemilihan ketua organisasi massa berbasis massa besar seringkali terjadi karena besarnya biaya mobilisasi suara voting. Ketika pemilihan diserahkan kepada Ahwa, titik tekanan atau bargaining position berpindah dari mobilisasi massa yang membutuhkan dana besar menuju diskusi mendalam mengenai kualitas kepemimpinan. Secara sosiologis, ini adalah bentuk meritokrasi di mana legitimasi tidak lagi diukur dari jumlah dukungan suara yang dibeli, melainkan dari konsensus para ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan keberpihakan pada hitoh. Ketiga, tantangan transparansi dan akuntabilitas. Kritik utama terhadap sistem Ahwa adalah potensi munculnya elitisme atau oligarki ulama jika kriteria anggota Ahwa tidak transparan. Agar sistem ini solutif, penentuan kriteria anggota Ahwa harus dirumuskan secara ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstituen. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa tindakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat, tasarruful imam ala royah manutun bil maslahah. Keempat, menjaga hitoh 1926. Mengembalikan otoritas pemilihan kepada para ulama melalui mekanisme yang bersih adalah cara paling elegan untuk menjauhkan PBNU dari tarik-menarik kepentingan politik praktis. Politik uang bukan hanya merusak tatanan organisasi, tetapi juga merendahkan martabat ulama dan merusak esensi gerakan NU sebagai organisasi keagamaan yang berfokus pada pembinaan umat. Sebagai langkah perbaikan, organisasi perlu mempertegas kriteria anggota Ahwa agar tidak sekadar formalitas. Kriteria tersebut harus melibatkan rekam jejak keilmuan yang valid, keterlibatan aktif dalam pengembangan pemikiran Islam, serta keteguhan dalam menjaga jarak dengan kepentingan kekuasaan. Dengan cara ini, pemilihan Rais Am dan Ketua Umum tidak lagi menjadi ajang pasar terbuka bagi pemilik modal, melainkan menjadi proses musyawarah yang agung untuk menentukan arah besar organisasi ke depan. Kesimpulannya, penyerahan pemilihan kepada Ahwa yang diperkuat dengan regulasi internal yang ketat adalah langkah strategis untuk memurnikan organisasi. Ini adalah bentuk komitmen untuk menempatkan martabat agama di atas kepentingan duniawi, sekaligus memastikan bahwa pemimpin yang lahir dari rahim NU adalah sosok yang benar-benar mewarisi tradisi ulama salaf yang alim, berintegritas, dan solutif bagi umat.